Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Agustiawan, NPM 03 2021 07660. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai praktikum sistem pengaturan. Pada praktikum sistem pengaturan kali ini, di mana pada pelaksanaannya dibimbing langsung oleh Kepala Laboratorium Sistem Pengaturan, yaitu Bapak Yulianto Agung Prabowo, STMT, yang mana beliau dibantu oleh 2 orang asisten laboratorium, yaitu Mas Andiko Pridianto Koputro dan Mbak Rohma Kuncoro Putri. Selanjutnya, pada praktikum kali ini terdapat 2 modul praktikum yang dikerjakan. Yang pertama adalah modul analog dan yang kedua adalah modul digital. Pada modul analog terdapat 2 kali percobaan. Percobaan yang pertama yaitu mengenai karakteristik kecepatan motor dan masukan. Percobaan kedua mengenai kecepatan motor dan karakteristik beban. Pada percobaan yang pertama, berikut adalah gambaran rangkaiannya. Terdapat potensiometer, terus ada ampermeter, terus ada juga motor DC, yang mana rangkaian-rangkaian ini dihubungkan dalam modul trainer. Untuk rangkaian percobaan yang kedua adalah sebagai berikut. Gambar rangkaiannya tidak jauh berbeda dari yang percobaan pertama, hanya saja pada rangkaian percobaan kedua ini ditambahkan pemasangan elektronik brake atau rem listrik untuk mengurangi kecepatan motor DC. Berikut adalah gambaran trainer modul analog saat melakukan praktikum secara langsung. Ini adalah hasil percobaan dari percobaan pertama. Terdapat grafik yang tidak konstan karena mengalami penurunan sesuai dengan potensio rem yang digerakkan. Ini juga masih sama hasil percobaan yang pertama. Selanjutnya ini adalah hasil percobaan yang kedua. Hasilnya tidak jauh berbeda dari percobaan yang pertama. Ini juga hasil percobaan yang kedua. Kesimpulan pada modul pertama, setelah melakukan semua percobaan pada modul 1 ini, dapat ditarik kesimpulan, untuk mengatur sebuah kecepatan motor DC, dapat menggunakan potensio yang nantinya motor akan berputar dengan kecepatan sesuai yang diinginkan. Selanjutnya, jika motor diberikan beban berupa rem, maka motor akan berputar dengan kecepatan penuh, dapat diturunkan putarannya secara perlahan-lahan maupun langsung dipelankan. Sehingga grafik yang diperoleh juga tidak konstan karena pada saat pengambilan data tidak urut mulai dari angka yang terkecil pada potensio. Selanjutnya adalah modul praktikum digital. Di dalam modul praktikum digital ini hanya terdapat 1 kali percobaan, yang mana percobaan tersebut tentang controller PID. Percobaannya kontrol kecepatan motor DC dengan controller PID. Berikut adalah gambaran trainer kecepatan motor DC dengan controller PID, yang nantinya controller PID ini akan menampilkan sebuah data lewat controller Arduino Uno yang ditampilkan pada layar komputer atau laptop. Di mana data yang sudah ditampilkan pada laptop bisa disalin ke aplikasi MATLAB Simulink
Dan datanya bisa untuk menampilkan transfer function dan mendapatkan nilai MSE yang paling kecil untuk mencari nilai L dan T. Nah, ini adalah hasil percobaan plot grafiknya setelah kita mendapatkan nilai L dan T. Walaupun grafiknya overshoot, tapi tetap bisa dicari nilai L dan T-nya. Selanjutnya, setelah mendapatkan nilai L dan T, berikut ini adalah hasil simulasi perancangan PID. Memang masih terdapat overshoot pada grafiknya. Berarti sistem ini masih belum stabil. Hasil perancangan berdasarkan respon transient orde pertama. Nah, dari sini dapat kita ketahui bahwa nilai steady state dan respon transiennya itu tidak sama. Jadi masih terdapat nilai error, walaupun hanya berbeda sekian detik. Dan ada di sini juga diketahui nilai respon transient, nilai rest time, nilai delay. Kita dapat mengetahuinya dari sini. Untuk kesimpulan percobaan modul 2, kesimpulannya adalah setelah melakukan percobaan pada simulasi melalui aplikasi MATLAB Simulink, dapat ditarik suatu kesimpulan apabila saat pengambilan data ada nilai MSE yang paling kecil, berarti nilai error yang dimiliki suatu perancangan controller semakin kecil atau mendekati 0, meskipun masih terdapat overshoot pada grafik. Steady state-nya mengalami penurunan. Kesimpulan dari keseluruhan praktikum ini adalah sebagai berikut. Pertama, Potensio juga bisa digunakan sebagai alat untuk mempercepat atau memperlambat kecepatan motor. Kedua, Arduino Uno memiliki fungsi sebagai controller yang menampilkan data pada layar laptop atau komputer. Ketiga, untuk mencari nilai L dan T pada rancangan controller PID dapat menggunakan hasil dari plot grafik, di mana data yang memiliki nilai MSE yang paling rendah. Sekian penjelasan mengenai praktikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ini adalah cara untuk mengukur RPM kecepatan motor dengan menggunakan pacu digital. Ini di yang keluar apa laser ya, laser tombolnya ini kita tekan menghadap ke atas ya biar kelihatan monitornya, dan ini ada titik putihnya sebelah sini. Ini buat untuk mendeteksi RPM-nya nanti. Oke, kita akan praktekkan ke skala 2 dan untuk mencari kecepatan RPM motor. Ke skala 2. Oke, motor sudah bergerak. Sekarang sudah kebaca di tabel kemudian ntar potensi berapapun nilainya. Di sini kita pakai 7 usianya, dan akan keluar hasilnya seperti ini. Yang sebelah kiri itu PWM atau input motor, yang sebelah kanan itu output atau kecepatan motor atau RPM. Nah, di sini nanti kita mencari kestabilan antara input dan outputnya, datanya sampai stabil. Semisal di sini ada dalam range 163 dan 85. Yang 163, yang sekitar 163 atau 164 ini adalah input motor, sedangkan yang 85 ini adalah RPM-nya. Kita cari sampai stabil, sampai mulai atas sampai bawah itu yang dengan angka yang sama.